Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Al-hadits ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata itu Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah adalah as-sadiq. Sadiq itu perkataannya selalu benar. Al-masduq, yang perkataannya selalu dibenarkan oleh Allah. Setiap yang dikatakan Nabi pasti benar dan pasti terjadi, walaupun di zaman Nabi belum terjadi. Itu as-sadiqul masduq. Di dalam hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan diterangkan bagaimana Rasulullah sudah mengetahui fase-fase janin yang ada di perut, yang mana saat itu ilmu kedokteran belum sampai ke sana. Tapi Rasulullah sudah menggambarkan dengan detail perkembangan janin yang ada di rahim wanita. Beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya dikumpulkan, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman, di masa 40 hari, nutfatan, berupa sperma. Jadi setiap dari kita manusia pertama kali diciptakan oleh Allah itu dikumpulkan di perut ibunya masing-masing selama 40 hari masih berupa nutfah, air mani atau air sperma. Dan ini terbukti sekarang, yang mana ilmu kedokteran sudah bisa melihat rahim dengan mesin USG. Itu ketika sperma laki-laki bertemu dengan sperma perempuan, ini akan terus bersampingan, belum bercampur kalau belum ada 40 hari di dalam perut. Masih utuh berupa air sperma selama 40 hari. Kalau belum 40 hari maka belum berubah, tetap berupa nutfah atau air sperma. Nah, air sperma ini berarti awal dari manusia. Karena itu Sayyidina Ali itu beliau pernah memberikan nasihat, mali bani Adam wal fakhr awaluhu nutfah madirah wa akhiruhu jifah qadirah wa ma bainahuma yahmilul adirah. Apa yang dimiliki manusia kok bisa sombong itu? Permulaannya adalah sperma yang menjijikkan, akhirannya adalah bangkai yang bau, kalau sudah membusuk akan jadi makanan cacing tanah.
Dan di antara keduanya ketika masih hidup, maksudnya dia membawa kotoran di dalam perutnya. Nih. 40 hari berupa sperma. Dan tidak berubah itu kecuali sudah genap 40 hari baru ada perubahan. Yang kedua kemudian Nabi melanjutkan tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah genap 40 hari baru berubah menjadi darah segumpal dan tetap berupa darah segumpal sampai 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu baru berubah menjadi daging segumpal. 40 hari berupa sperma, tidak berubah kecuali sempurna 40 hari. Setelah sempurna 40 hari pertama berubah menjadi darah, segumpal darah, dan itu masih terus berubah segumpal darah selama 40 hari sempurna, baru masuk ke 40 hari yang ketiga berubah menjadi daging segumpal, juga sama selama 40 hari. 40 ini berarti 4 bulan. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diteruskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian Allah mengutus malaikat ke rahim wanita yang hamil tersebut untuk meniupkan ruh bagi janin yang sudah genap 4 bulan tadi itu. 40 sperma, 40 berupa segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga berupa gumpalan daging dan mulai terbentuk. Setelah 40 hari yang ketiga sempurna terbentuk tubuhnya dan ditiupkan ruh di situ. Dari sini para ulama kita, mereka terutama orang-orang Jawa nih, mereka biasanya kalau istrinya hamil 4 bulan ada istilah ngapati, tasyakuran ketika 4 bulan pas. Kenapa? Karena di situ memang saat-saat ditiupkan ruh ke dalam janin, disyukuri biar dipilihkan ruh yang bagus, nanti biar jadi anak yang soleh atau solehah. Nih. Setelah 4 bulan ruh sudah ditiup dan dimasukkan ke situ, para ulama mengatakan tiupan ruh itu dari atas, pertengahan kepala itu ada kayak apa itu, mundul-mundul gitu di atas. Nah itulah tempat ditiupkannya ruh. Nah, jadi pertama kali yang berfungsi itu mata. Ruh ketika masuk itu mata. Begitu juga terakhir ketika ruh nanti dicabut juga dari atas, terakhir yang tidak berfungsi juga mata. Ini. Dari hadis ini para ulama, terutama ulama fikih, mereka merumuskan satu hukum. Kalau ada orang hamil, dia menggugurkan kandungannya bagaimana? Maka dilihat dulu. Kalau sudah 4 bulan alias masa sudah ada ruhnya, maka hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan roh, maka di situ hukumnya boleh. Ini hukum fikih. Cuman niat dan tujuan tetap nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih kalau sudah 4 bulan ke atas sudah ada ruhnya maka haram, tapi sebelum itu hukumnya boleh. Nah.
Tapi ya itu tadi, tetap semuanya niat dan tujuannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di situ ada riwayat bahwasanya bayi yang digugurkan, itu nanti akan menuntut orang tuanya. Kalau sudah ada ruhnya kok digugurkan 4 bulan ke atas, maka bayi tersebut nanti di akhirat akan menuntut orang tuanya. Bahkan disebutkan riwayat itu, bayi tersebut nanti di akhirat mempunyai cambuknya seperti petir. Nih. Kemudian dia menjerit, anal madlum, aku orang yang didolimi oleh orang tuaku sendiri. Dan dia memegang ibunya. Kemudian dia berkata, ya Rabb, sal hadihi lima qatalatni. Tanya wahai Allah, ini perempuan ini ya Allah, kenapa dia membunuh aku? Kenapa dia menggugurkan aku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si ibu tersebut, dan Allah Maha tahu. Ini untuk menunjukkan saja di hari kiamat bahwasanya perempuan yang seperti itu akan celaka. 5 qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haqq. Wahai perempuan, kenapa engkau membunuh dia? Padahal membunuh manusia sudah jelas aku larang. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Anak yang tidak punya dosa digugurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru pada para malaikatnya, ya malaikati sallimuha limaliki khazinin nar. Sallimuha limalikin khazinin nar. Wahai para malaikat, bawa ini, serahkan pada malaikat Malik penjaga neraka. Akhirnya perempuan tersebut dimasukkan ke neraka, ditempatkan di suatu tempat, di suatu jurang namanya Jabul Hazan, jurang kesusahan, jurang kesumpekan. Di situ siksaannya paling ngeri, sampai-sampai tasta'idun naru minhu. Di neraka itu ada tempat namanya Jabul Hazan, jurang kesusahan. Neraka aja takut sama itu. Neraka itu meminta perlindungan Allah dari Jabul Hazan. Nah, ini ada orang perempuan yang kelak akan dimasukkan Jabul Hazan ketika dia berani membunuh anaknya sendiri, menggugurkan kandungannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kalau dia belum bertaubat. Karena itu termasuk juga sebagian ulama mengatakan penggunaan obat untuk mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan ini kan berarti mencegah hidupnya seorang manusia atau seorang bayi. Seharusnya kalau dia tidak pakai obat KB sekarang itu kan bisa hamil, bisa punya anak. Ada manusia yang akan hidup. Bagaimana penggunaan obat untuk mencegah kehamilan? Maka di situ ada dua macam. Yang pertama, kalau obat KB itu fungsinya hanya untuk mengundur kehamilan. Saya sudah punya anak 5 ini, masih kecil-kecil, mau tak didik dulu, mau saya tidak hamil dulu. Kalau hamil nanti sibuk lagi, tidak bisa didik. Maka minum obat pencegah kehamilan tujuannya untuk mengundur atau menjaga jarak antara anak satu dan lainnya. Maka seperti ini hukumnya boleh. Yang kedua, ini yang nggak boleh, haram hukumnya. Apa? Minum obat pencegah kehamilan yang permanen.
Jadi dia memang nggak mau hamil sudah. Minum obat itu tujuannya biar selamanya nggak bisa hamil lagi. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali karena suatu penyakit. Sampai ini kalau tidak minum obat biar tidak hamil, nanti kalau sampean hamil bahaya, sampean bisa meninggal karena ada penyakit ini misalkan. Maka itu tidak apa-apa. Dia minum obat KB yang fungsinya untuk menghilangkan semua kehamilan atau mencegah selamanya dari kehamilan. Yeah. Kecuali kalau kandungannya tadi itu tidak digugurkan, tapi gugur sendiri. Yeah. Ini orang yang hamil tadi. Kalau ada perempuan hamil, dia menggugurkan kandungannya, bahaya ancamannya tadi. Bisa masuk jambul hazan, tempat yang paling ngeri di neraka. Neraka aja takut sama tempat tersebut. Lah kalau ada perempuan yang dia tadi itu keguguran, janinnya keguguran sendiri, maka orang yang seperti itu ya tidak dosa. Dan ada kabar gembira dari Nabi agar orang-orang yang anaknya keguguran atau anak kecilnya yang belum balik meninggal, itu kan sedih, berat, meninggal anak-anak yang masih kecil belum balik atau masih di kandungan keguguran, maka itu sangat sedih. Tapi Nabi melipur kesedihan orang-orang yang mengalami seperti itu. Beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi." Ketika seseorang punya anak dan anaknya itu meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi?" Wahai para malaikatku, kalian mengambil anak dari hambaku? Maka para malaikat itu berkata, "Na'am, iya wahai Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Madza qala abdi?" Fayaqulun hamidaka wastarja'. Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya aku ambil? Maka malah malaikat berkata, hamba tersebut sabar wahai Allah. Dia beristirja, meyakini, mengakui semuanya milikmu dan semua akan kembali kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Maka di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya, "Ibnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan wahai para malaikat untuk hambaku yang anaknya aku ambil, dia bersabar atas takdir yang kutentukan. Bangunkan istana yang megah ada di surga untuk dia. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan nanti di hari kiamat itu anak yang meninggal baik keguguran atau yang sudah lahir masih kecil belum balik, itu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari barzahnya atau kuburnya, mereka semua disuruh masuk ke surga. Masuk kalian ke surga. Maka mereka mengatakan, "Ya Rabb wa walidina." Wahai Allah, kami tidak mau masuk surga kecuali bersama kedua orang tua kami. Langsung disuruh lagi, masuk kalian ke surga. Maka anak-anak kecil yang belum balik, yang meninggal, mereka semuanya tidak mau, ya Allah, kami mau masuk dengan kedua orang tua kami. Yang ketiga kalinya, masuk kalian ke surga. Mereka tetap jawab, kami mau masuk dengan kedua orang tua kami. Padahal kedua orang tuanya di neraka. Yang keempat kalinya, masuk kalian ke surga. Tetap jawabannya, enggak mau ya Allah, kami pengen masuk ke surga dengan kedua orang tua kami.
Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya, wahai para malaikat, ambil semua orang tua anak-anak ini, anak-anak kecil yang meninggal ini, yang mereka meninggal di dunia dulu masih kecil, ambil orang tuanya yang ada di neraka berkat syafaat mereka, masukkan surga bareng mereka. Akhirnya anak-anak itu menunggu di pintu surga, dan setelah orang tuanya mereka didatangkan orang tua yang begitu banyak, anak-anak itu menyebar dan mengenal orang tuanya masing-masing, lebih kenal daripada ketika di dunia. Ning dunya kan anak kenal bapak, ning akhirat kok lebih kenal, walaupun dia meninggal masih bayi, walaupun dia meninggal masih kecil, belum paham orang tuanya, tapi nanti di akhirat jauh lebih paham, lebih kenal kepada orang tuanya daripada manusia yang hidup di dunia dulu kenal sama orang tuanya. Akhirnya digandeng, dimasukkan surga, syafaat dari anak kecil yang meninggal. Nih. Kemudian kalau ada janinnya ini keguguran, maka apa yang wajib bagi yang hidup? Di situ ada pertanyaan. Jadi kalau ada bayi meninggal, itu apakah wajib disolati, dimandikan, dikafani, dikubur? Kalau dikafani, dikubur jelas wajib. Dimandikan sama disolati, apakah wajib apa tidak? Misal keguguran janinnya masih 2 bulan, 3 bulan, atau sudah lebih dari itu, maka bagaimana dilihat? Jika janinnya itu ketika keguguran atau keluar dari rahim ibunya dalam keadaan ada tanda-tanda kehidupan, seperti pas keluar 6 bulan keguguran misalnya, dia keluar ada tanda kehidupan, bergerak dengan keras atau nangis, kemudian meninggal misalkan 6 bulan keguguran, pas keluar nangis, itu berarti ada tanda kehidupan. Kalau ada tanda kehidupan, maka wajib 4 hal. Wajib dimandikan, wajib disolati, wajib dikafani, dan wajib dikubur seperti orang dewasa. Nih. Kalau ada bayi yang keguguran keluar dari rahim ibunya tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak nangis, tidak mau keluar, tidak ada tanda-tanda hidup sama sekali, keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa, maka dilihat dulu. Kalau bayi tersebut belum sampai 4 bulan, belum sampai pada masa ditiupkan ruh ini tadi, maka tidak wajib disolati, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dimandikan seperti orang yang mati syahid. Orang mati syahid, orang yang berperang membela Islam seperti di Palestina itu, kalau mereka meninggal kena bom, kena tembak, darahnya bercucuran, itu nanti kalau memakamkan tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, dikafani langsung dikubur. Kenapa? Karena orang mati syahid itu suci, tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, haram malah, cukup dikafani kemudian dikubur. Itu kalau orang mati syahid. Begitu juga janin yang masih di bawah 4 bulan itu cukup dikafani dan dikubur. Tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Tapi menurut sebagian pendapat boleh dimandikan, cuman tidak boleh disolati. Kenapa? Karena masih suci kayak orang syahid. Yang kedua, kalau janinnya itu
lebih dari 4 bulan lahir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak teriak, tidak apa. Nah, cuman dia umurnya udah lebih 4 bulan, maka tidak boleh disolati, tapi wajib dimandikan. Kenapa tidak boleh disolati ya? Karena itu tadi kayak orang mati syahid masih suci. Ada orang mati syahid kok kita mandikan malah dosa, darahnya itu darah suci, tidak boleh dibersihkan karena itu darahnya lebih harum daripada parfum yang paling harum nanti di akhirat, karena darah itu adalah bukti cintanya kepada Allah, cintanya kepada agama. Juga tidak boleh disolati kalau orang mati syahid yang berperang di medan tempur, dikafani dan dikubur karena dia suci statusnya. Begitu juga bayi ini tadi. Ala kulli hal, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan secara detail bagaimana proses kehamilan, proses manusia saat di dalam rahimnya, menunjukkan Nabi itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kalau Nabi itu betul-betul Nabi, bukti kalau Nabi itu betul-betul utusannya Allah, diutus oleh Tuhan pencipta alam, pencipta seluruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang menarik, ketika manusia itu di dalam rahim ibunya berupa sperma 40 hari, kemudian 40 hari kedua berupa darah segumpal, saat itu tidak bisa jadi daging kecuali dicampur dengan sari tanah yang akan jadi tempat kuburannya. Jadi ketika pas jadi darah itu, darah segumpal itu, malaikat diutus oleh Allah untuk membawa sari tanah yang akan menjadi tempat dia nanti meninggal. Bisa jadi orang tuanya makan apel dari luar negeri misalnya. Nah, ketika sari tanah itu datang, bercampurlah makanan itu dalam tubuh wanita itu, dan akhirnya baru di situ berubah jadi mudghah. Setelah darah segumpal berubah jadi daging. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Nah, wafatnya orang itu di bumi ketika diambil, dicampurkan saat-saat dia masih dalam rahim ibunya ketika berupa darah segumpal. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilayha hajah falam yantahi hatta yaghdumaha." Jika Allah Subhanahu wa taala itu ingin mencabut rohnya seorang hamba di suatu bumi, di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan orang ini punya hajat, punya kebutuhan untuk datang ke tempat tersebut, dan ajalnya tidak akan datang kecuali orang itu benar-benar sudah ada di sana. Dan ini dulu pernah terjadi di zaman Sayyidina Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, beliau seorang nabi yang menguasai seluruh bahasa. Saat berkumpul itu ada tamu-tamu banyak. Kemudian ada satu orang, karena dilihat oleh orang di sebelahnya itu mata pandangannya tajam, lihat dia ini takut. Akhirnya,
karena takut dilihat orang itu, minta sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya minta tolong suruh angin untuk membawa saya ke tempat ini, karena dia takut ada yang lihat tadi. Oh, orang ini kok kayaknya bahaya ini. Akhirnya benar, sampai dibawa angin disuruh oleh Nabi Sulaiman membawa orang ini sampai ke tempat sana. Akhirnya sampai sana, kemudian wafat. Nah, ternyata orang yang di sebelahnya tadi itu adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini saat itu sama Nabi Sulaiman, setelah dicabut, beliau ngomong, tadi itu Nabi Sulaiman, saya tuh tidak habis pikir. Dia ada di sini, di kerajaanmu, sedangkan tertulis sebentar lagi saya harus mencabut nyawa orang ini di luar negeri sana, di tempat yang jauh sana. Ini padahal kurang beberapa detik lagi nih saatnya saya cabut, tapi cabutnya harus di sana, kok masih di sini. Subhanallah, ternyata dia minta padamu untuk diantar dengan angin dan sampai sana langsung saya laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, di situ setelah 40 yang ketiga tadi itu atau 3 bulan ini tadi, malaikat diutus oleh Allah ke rahim wanita itu untuk meniupkan ruh ke jabang bayi tersebut. Isai kurang pinter nih. Kurang 3 menit. Setelah meniupkan ruh, maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah dengan 4 perintah. 4 perintah. Setelah ruh dimasukkan, ditiupkan, maka malaikat tersebut disuruh oleh Allah untuk melakukan 4 perintah. Apa saja itu insya Allah kita bahas di minggu depan. Semoga diberi umur panjang semua, sehat walafiat dalam ketaatan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis kita ini majelis ilmu yang membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita bersama-sama menghidupkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.